ada. Lalu Oke. siapa yang mengkonfirmasi Waktu habis. 22.000 salinan itu? Namanya saja tidak ada, Naim. Nah, Waktu habis. Mengakui bahwa varian itu memang sudah ada. Puji Tuhan. Terima kasih banget. Jadi seperti tadi ya Bang, ini justru menjerat logika Abang ini loh. Maksud saya seperti ini Bang. Ini ya, jelas dikatakan seperti ini Bang. Ini ya, dalam 15:9. Kami benar-benar memeliharanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimatnya. Coba 18:27. Kemudian apa? Tidak ada keraguan padanya. Kemudian, sekiranya bukan dari Tuhan, maka pasti banyak pertentangan di dalamnya. Anda sendiri jujur mengakui memang ada varian di situ. Nah, saya akan tunjukkan varian itu apa. Ketika Abang mengatakan tadi, oh Idrisa, Idrasin itu sama. Ini Abang, mohon maaf Mas Nandar nih. Aku terlalu semangat nih. Gini ya Mas Nandar ya. Jadi gini. Apa yang dimaksud Idrisa dan Ilyasa, Ilyasin? Jadi, di dalam teks, ini ya, Ilyasa, saya ulang ya, ini di dalam Ibnu Mas'ud, itu disebut sebagai Idrisa. Jadi yang satu ngomong Nabi Ilyas, satunya ngomong Nabi Idris. Jadi bukan Ilyasa dan Ilyasin, tetapi Ilyasa dan Idris. Seperti itu Mas. Jadi jelas, pertanyaan saya, mana yang tercatat di dalam Lauh Mahfudz? Idrisa atau Ilyasa? Nabi Ilyas atau Nabi Idris? Karena kedua nabi ini berbeda. Kemudian, ini ya Mas, dalam Ibnu Mas'ud dikatakan kuning. Dalam naskah Utsman dikatakan apa? Putih. Dalam surat 3746. Nah, mana yang terdapat di dalam Lauh Mahfudz? Silakan Mas. Nanti mohon dijawab ya. Yang di Lauh Mahfudz yang mana? Yang kuning atau putih? Kenapa? Karena Baginda sendiri mengatakan belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Sementara yang dicatat oleh Utsmani malah putih. Nah, mana yang harus diikuti? Kemudian, apa namanya? Ini, saya kasih tunjuk lagi ya Mas. Nah, ketika kita mengatakan ada 20 versi ya, Mas. 20 versi itu apa aja sih? Ini Abang bisa beli di Shopee. Ya, di Shopee ya. www.shopee apa seperti itu ya. Mushaf periwayat. Nah, ada ini ya. Bacaan 7 nih. Ibnu Katsir, Imam Nafi, Amir, Hamzah, Kisai, Asim. Nah, kemudian bacaan 10. Ja'far, Hadrami, Khalaf. Nah, ini semua ada bacaan 10. Terus apa sih hubungannya? Nih. Kita tunjukkan nih. Ini ya. Ini adalah Imam Hafiz. Quran yang paling banyak Anda pegang saat ini. Ini adalah Imam Hafiz. Dia lahir 708 sampai 796 Masehi. Ya. Nah, terus apa? Ini adalah yang paling banyak dipakai. Nah, terus ini orange ini apa sih? Nah, ini adalah perbedaan varian dengan Quran Hafiz. Ini ya. Nah, kemudian gini, kapan kemarin saya sempat berdebat kan, oh yang lainnya itu punyanya Syiah semua. Yang lain itu punya Quran dari Syiah, jadi makanya berbeda-beda. Nah, ini salah. Kenapa? Karena Hafiz adalah murid siapa? Abu Bakar Asim. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang Syiah. Artinya apa? Quran terbesar, 97% Quran di dunia itu justru dari murid Abu Bakar Asim yang seorang Syiah. Saya akan tunjukkan yang terakhir. Ini salah satu nih perbedaan. Nih. Nih. Saya tanya nih Mas. Menurut Mas, dalam Hafiz 3146 ini menggunakan kata berperang. Kata la. Ya, sementara dalam versi Al-Basi yang saya tunjukkan tadi menggunakan apa? Terbunuh. Lah menurut Abang, yang tercatat di dalam Lauhul Mahfudz itu yang berperang atau terbunuh. Jadi yang didektekan itu yang berperang atau terbunuh.
Nah, karena perbedaan varian ini jujur ada setelah baginda wafat, yang ada sekitar 40 versi tadi ya. Dan dalam era Utsman sendiri ada dua yang berbeda besar, yaitu Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang saya tanya, yang tercatat di Lauhul Mahfuz yang mana ini, Mas? Yang berperang atau yang terbunuh? Terima kasih. Itu mohon dijawab dulu. Terima kasih. Oke. Silakan ditanggapin Mas Bang Nandar. Siap, terima kasih. Ini sebetulnya data-data yang saya sampaikan sangat mengedukasi ya. Semuanya bersumber dari kalangan Kristen itu sendiri. Nah, contoh tadi, saya tetap akan menjawab nih. Ini manusia abad ke-18 melakukan penghapusan kata, perubahan arti-arti kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian alam Alkitab. Nah, ini siapa yang melegitimasi penambahan ini? Apakah Yesus tahu dengan perubahan ini? Kan tadi sudah saya katakan bahwa sinyal itu kemana nih? Sebentar. Nah, aman. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Autografa dari Alkitab. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Autografa penulis Alkitab yang asli itu sudah nggak ada. Jadi tidak ada satu ayat pun yang hilang ataupun ditambahkan yang dikonfirmasi oleh Yesus. Jangankan oleh Yesus, oleh penulisnya pun tidak ada. Sekali lagi ya, mohon dicermati, mohon dipahami apa yang saya sampaikan. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya, pahami betul penjelasan saya. Nah, di dalam Al-Quran itu kan memang ada. Perhatikan betul-betul. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf atau sab'atul ahruf. Saya ketika membahas tentang Bible, saya baca Ibraninya, saya baca Yunaninya, dan rujukan yang saya bacakan itu sumber otoritatif di dalam kekristenan. Nah, tadi sudah saya bacakan sebuah hadis yang panjang, saudara, tentang bacaan. Ingat, Anda tadi mengatakan varian. Saya tidak mengatakan varian ya, tetapi di dalam perspektif Islam itu yang namanya qiraah syab'ah dan sab'atul ahruf. Ini datanya jelas gitu ya. Untuk Anda ya, tolong dipahami dengan baik-baik, memang ada qiraah sab'ah dan sab'atul ahruf di dalam Al-Qur'an. Apakah itu dikonfirmasi oleh Rasul? Makanya saya tadi tanya, di mana para alim ulama mufasir yang mengatakan ayat ini tambahan, ayat ini palsu, ayat ini tidak asli? Dia mufasir tidak pernah mengatakan seperti itu, karena memang dikonfirmasi oleh Rasul. Saya bacakan lagi ya. Kita baca nih hadis 46, hadisnya dari Rawah Bukhari atau Rawah Muslim. Kita baca ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, saya mendengar Hisham bin Hakim bin Hijam membaca surat Al-Furqan tidak sebagaimana bacaan yang dia baca, dan Rasulullah SAW telah mengajari saya cara membaca Al-Furqan. Jadi antara bacaan Hisham dengan Umar radhiyallahu an itu berbeda loh bacaannya. Hampir saja saya tergesa-gesa dalam menghukuminya, tetapi saya bersabar. Ya, inilah Islam, harus bersabar ya. Hingga ia selesai sholat. Kemudian saya mengambil dan menjerat lehernya, lalu saya bawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian saya katakan, kata Umar radhiyallahu an, saya telah mendengar orang ini membaca engkau ajarkan kepadaku. Loh, nggak sama ini yang dibaca Umar dengan yang dibaca oleh Hisham gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaskanlah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hisham, coba baca Hisham. Lalu Hisham membaca surat Al-Furqan tersebut. Tiba-tiba begitulah diturunkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu an, bacalah coba Umar. Lalu Umar membaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, begitulah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf, maka bacalah mana yang ringan untuk kamu membacanya. Kenapa ada Mushaf Utsmani diserempakkan itu, diseragamkan karena apa? Agar tidak terjadi fitnah.
Sehingga loh ini ketika sholat kok bacanya beda-beda agar serempak, tetapi dikonfirmasi oleh Rasul semua varian atau qiraah sabah dan sabatul ahruf itu dikonfirmasi itulah firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya, ketika ayat tambahan, bahkan pertentangan yang terjadi sangat banyak ya, 1000 pertentangan ayat-ayat Alkitab nih. Di dalam Ezra 25, PS Nehemia 7:10, dalam Ezra jumlah anak Arah 775 orang, tetapi dalam Nehemia 652 ada di dalam Nehemia ada 652 orang. Ini siapa yang mengkonfirmasi? Apakah Ezra pernah mengkonfirmasi? Nehemia pernah mengkonfirmasi? Kan tidak. Berbeda dengan qiraah sabah dan sabatul ahruf. Coba dipahami terlebih dahulu. Ya. Oke, waktunya habis. Izin Mas Nathanael. Tadi udah dijawab belum sama Mas Nandar ya? Saya tanya yang di Lauh Mahfudz yang mana? Silakan. Ya, belum dijawab sih. Cuman ya itu diingatkan kembali aja. Karena waktu beliau udah habis kan. Bukan. Maksud saya gini, dalam 5 menit tadi, kan ada kesempatan sedikit saja untuk menjawab yang di Lauhul Mahfudz yang mana gitu loh, Mas. Saya berharap ada jawaban yang tadi. Mungkin bisa dikoreksi Mas Nandar, yang di Lauhul Mahfudz yang mana, Mas? Gimana debat dengan Bang Nandar? Katanya belum dijawab pertanyaannya. Bang Nandar. Oke, kalau begitu saya juga tunjukkan ya. Ini ya. Suara saya terdengar? Halo? Iya, jelas Mas, Iya, jelas Mas. Halo? Maksud saya gini Mas Nandar. Mas Nandar bisa paham pertanyaan saya? Iya. Bisa paham pertanyaan Ya, saya? oke, sebentar Pak Jack. Kan ini dikonfirmasikan ya. Sebentar. Iya. Iya, saya paham. Makanya saya juga tanya di mana para mufasir, para alim ulama yang otoritatif di dalam Islam mengatakan ya. Saya selesaikan dulu ya, biar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di mana di dalam ulama, mufasir, ahli tafsir dan pihak otoritatif di dalam Islam yang mengatakan ayat ini palsu, ayat ini tambahan, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat Alkitab. Tadi Anda juga saya tanya, di mana 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam naskah kodek Itala atau kodek Pitana itu ya. Tidak ada kan Anda jawab, karena memang tidak ada. Sedangkan pertanyaan Anda, apa tadi pertanyaannya? Yang ini Mas Nandar. Yang mana? Dulu, Mas Nandar. Sebelum menjawab, mungkin Mas Nandar bisa ulang dulu pertanyaan saya apa? Tadi saya tanya apa? Silakan Mas Nandar. Saya tadi tanya apa Mas Nandar? Loh, ya silakan. Anda bertanya sebelum Mas Nandar menjawab, Mas Nandar ingat ini kan sudah betul. Ya. Yang di Lauh Mahfudz yang mana? Iya. Katala atau kutila? Terbunuh atau berperang? Lah kan saya sudah. Lah ini kan sudah dijelaskan oleh Rasul, bukan saya yang menjelaskan ya. Ini Rasul salam ya. Coba Anda perhatikan ini. Nah, coba Anda perhatikan ini. Yang di Lauhul Mahfudz, yang diinduk dari segala kitab, itu yang mana gitu loh Mas Nandar? Ya coba, makanya dengarkan saya. Makanya Bang, makanya kita biar kondusif. Iya, dengarkan saya. Ini Anda perhatikan diksi ini ya. Coba diperbesar ini. Kan ini Pak Jack Ceta memberikan saya waktu ya untuk mengkonfirmasi. Makanya saya konfirmasi nih. Coba ini, jangan di timernya jangan dijalankan dulu ini. Nggak ada timer Bang. Ketika nih saya kan dari tadi saya bilang teman-teman, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik biar tidak salah paham. Nih saya tidak mungkin membacakan ulang ya. Ini saya simpulkan saja dari apa yang ada di dalam hadis ini. Jadi ada yang namanya Abdullah ibnu Hisham, berbeda bacaan. Jadi ketika Abdullah ibnu Hisham sholat dan Umar itu berada di belakangnya mendengar loh, kok bacaan Ibnu Hisham berbeda ya? Kok bacaannya tidak seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Umar radhiyallahu an. Makanya Umar ini, wah ini jangan-jangan menambah ayat ini, wah merubah ayat, makanya ditarik sama Umar itu dibawa ke Rasulullah. Itulah konsep tabayun di dalam Islam, atau check and recheck, cross check dan klarifikasi dibawa oleh Rasul. Wahai Rasul, ini kok bacaan Hisham kok beda? Ini sudah nambahi ayat nih. Kalau dalam istilah kitanya, wah ini sudah nambahi ayat nih, sudah ngurangi ayat nih. Kata Rasul, coba Hisham baca. Akhirnya Hisham baca nih, tadi surat Al-Furqan itu dibaca sama Hisham. Setelah Hisham baca, itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sama Rasul suruh membaca juga. Bacaannya beda, tetapi apa kata Rasul? Di sini dijelaskan, begitulah diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan sab'atul ahruf.
maka bacalah mana yang ringan untukmu. Jadi Al-Qur'an itu di dalam kalau Anda bertanya di dalam apa namanya tadi? Apa namanya? Ini loh jawabannya Rasul sudah. Maaf ya teman-teman ya, suaranya lagi putus-putus ya. Mungkin signalnya agak terganggu. Mohon maaf untuk teman-teman semua ya. Suara lagi putus-putus, mungkin signal lagi nggak kondusif. Bantu tap-tap layarnya ya Coba. teman-teman ya. Sinyal saya sekarang sudah bagus. Mungkin Mas Nandar Sinyal ditunjukkan aja yang apa yang dimaksud daripada Bang Jack. Iya. Ini signal siapa nih yang nggak bagus nih? Juga gini loh. Saya Oke. Loh, itu kan makanya coba Anda tunjukkan di dalam mushafnya itu. Ya. Kan ya, Anda kok bertanya lagi di yang mana di Lauhul Mahfuz? Orang Rasulullah SAW sudah mengatakan begitulah Al-Quran itu diturunkan. Jadi, Berarti yang Sabatul Ahruf itu. Oke. Berarti keduanya ini ada di Lauhul Mahfuz, Bang. Sebentar. Sekarang saya bertanya kepada ketika di dalam Alkitab, kita kan ini komparasi ya kan. Ada 2 ayat ke-5 versus Nehemia 7 ayat ke-10, jumlah anak Ara tertulis 775 orang, tetapi dalam Nehemia 22 orang. Kemudian tadi saya minta kepada Abang tidak pernah menunjukkan juga. Abang kan tadi berkata tentang apa tadi? Naskah mana tadi ya? Naskah ini ya sebenarnya. Atau saya bertanya Mas Nandar. Izin Mas Nandar. Ini permisi Kak Ica. Halo Kak Ica, host. Kak Ica. Bang ya, sebentar Bang ya. Kak Ica, Ya, host. sebentar Permisi Kak Ica. Tadi kita membahas Tadi adalah bagian saya menjawab, betul kan? Sebentar dulu, ini coba saya. Bentar Bang Nandar, bentar. Saya coba banding ke Kak Ica ya. Ya, Maksud saya gini Kak Ica sebagai host. Kak Ica, sebentar Maksud saya sebagai host. Tadi saya sudah menjawab. Ketika saya menuntut, sebentar ya, suaranya putus-putus. Sebentar saya juga ngomong. Sebentar ya. Tadi kan Anda memberikan waktu kepada saya. Anda jangan standar ganda di sini ya. Ketika saya menuntut kepada Anda, di mana ya kodek apa nanti naskah kodek Latina atau Petrus Latina yang menulis 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam papirusnya. Anda kan tidak berani untuk menunjukkan itu dan memang tidak ada datanya. Anda ngomong terus. Ketika Anda bertanya, di mana apakah itu dua-duanya di Lauhul Mahfuz? Kan oleh Rasulullah SAW jelas Al-Qur'an diturunkan dalam Sabatul Ahruf. Maka bertanya atau sebelum Anda membahas Al-Qur'an, belajar dulu Al-Qur'an. Belajar original teksnya, belajar tentang disiplin ilmu tentang Al-Quran itu sendiri. Orang saya sudah bolak-balik saya jawab, ya. Gitu loh. Gimana? Sudah jelas loh. Makanya gini, ini kita tidak baca atau satu Bible saja, kita komparasi. Kalau Anda mempertanyakan itu, saya juga boleh mempertanyakan Alkitab Anda gitu loh. Nah, tadi kan saya pertanyakan, apakah Anda menjawab pertanyaan saya? Di dalam Yohanes 5 ya, di dalam Yohanes 5 sebentar. Di dalam Yohanes 8 ayat ayat ke-1 sebentar. Iya, makanya mau dilanjut enggak? Tadi kan Anda bertanya saya. Maksud saya gini, Mbak Ica. Ini saya belum tanya. Maksud saya gini, Mbak Ica. Saya banding kepada Mbak Ica ya, karena Mbak Ica kan moderator atau host di sini. Jadi, saya sudah memberi giliran untuk Mas Nandar bertanya sepuasnya tadi kepada saya. Iya. Nah, sekarang kan giliran saya bertanya kepada beliau. Nah, secara fair, saya jawab, saya nggak ada bandingin sama sekali dari tadi kepada Quran. Saya nggak ada mirroring sama sekali kepada Quran. Saya menjawab secara lurus, ya udah jawab saja. Baik. Saya jawab terus. Nah, bagaimana logika Mas Nandar ketika saya ganti bertanya, Anda malah bertanya? Jadi saya berharap saya memberikan waktu untuk ditanyai supaya saya punya kesempatan untuk ini. Just asking, saya cuma bertanya.
Nah, dari tadi ya, saya tuh cuman mungkin ke-10 kalinya nih saya tanya. Yang di Lauhul Mahfudz yang Waktunya mana? kenapa nggak berjalan ini? Sebentar. Bukan Mas. Sebentar. Karena Ini Ini kan memang waktunya dari belum tadi nggak selesai. berjalan loh. Nah, Bang Nandar Boleh ini ini soal karena tadi boleh diberikan saya ini kesempatan, sebentar? makanya Waktunya tidak nggak ada berjalan loh. Jadi begini, kalau kita nggak, waktunya tidak berjalan, timernya nggak berjalan dari tadi 5 aja, gimana sih? Iya, ini kan karena Waktunya nggak tadi berjalan loh. Timernya dari tadi Ngomong sebentar ya. Maksudnya bahwa di sini kenapa waktu tidak berjalan? Karena tadi Bang Citanya tadi pengen kembali bertanya lagi gitu. Setelah kalau sudah ada jawaban dalam pertanyaan, ada gini baru aja. kita mulai lagi Kita kan diskusinya. komparasi teman-teman, kita komparasi. Iya, tadi kan sudah saya jawab, ya kan. Anda tadi Iya. saya tanya masalah 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam Kodeks Latina tidak Anda jawab dan tidak bisa Anda tunjukkan. Anda harus akui Sudah- itu. Oke, saya tanya. Dan yang merubah Oke, ayat saya Alkitab tanya. itu Apakah sudah tadi dikonfirmasi sudah ditanya, oleh dijawab, otoritas Bang? Kristen itu Sudah? sendiri. Nah, makanya Sudah, gini, sudah. Kak Ica, dengarkan Sudah. saya, Kak Ica. Hanya Mas Iya, Nandar Kak Ica. tidak percaya. Iya, sudah Nah, saya kalau Mas jawab. Nandar tidak percaya Makanya- itu adalah bagian Mas Loh. Nandar. Saya Loh, tidak ada kok tidak masalah. percaya? Orang dalilnya di dalam hadis ada kok. Ini gimana ini? Kalau mau, enggak, kalau mau, ya kalau mau. Minta tolong dulu. Permisi Mbak Ica, boleh nggak kami ditertibkan? Terima kasih. Iya, makanya ini dari tadi saya mute tapi masih juga dibuka. Bisa minta tolong dengarin dulu di sini kan tadi kan Bang Cita bertanya ke Bang Nandar. Nah, di situ pertanyaannya apabila sudah dijawab baru kita mulai diskusi itu masalah timer. Nah, di situ tadi Bang Nandar bertanya, adakah ayatnya segini-gini dan Bang Cita sudah menjawab. Tetapi apabila tidak diterima itu urusan masing-masing karena tidak akan bisa tidak bisa kita ini sendiri gitu karena kan banyak perbedaannya gitu. Nah, yang penting Bang Citanya sudah menjelaskan tentang pertanyaan Bang Nandar gitu. Nah, sekarang yang dipertanyakan Bang Cita pertanyaan Bang Cita, Bang Nandarnya belum menjawab gitu loh maksudnya. Nah, biar supaya timer kita berjalan lagi nih gitu, Bang. Ya, Begitu saya sih. jawab lagi ya. Baik. Oke, kita mulai. Oke, saya jawab ininya lagi ya. Saya jawab lagi Oke. nih ya. Saya Oke, jawab Bang lagi. Nathanael. Ya. Oke, Boleh. tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik ya. Iya kan tadi sudah saya jelaskan loh berulang kali, masa nggak paham-paham sih? Saya open cam ya. Baik. Ya, berbeda besarkan layar saya. Besarkan layar saya. Mungkin tadi salah ini, Bang. Masa Apa saya namanya, bolak-balik signal abang menyampaikan. lagi error. Bukan itu signal abang jelek, makanya dari tadi saya bilang, Bang, itu signalnya Oke, jelek. Lor. Kalau sinyal Nah, biar supaya oke ya. agak harap ini ya Bang Cita ya, Oke, supaya dan dengarkan tidak ada baik-baik. Saya udah berapa kali. Baik. Yang gini loh. Anda kalau kita berbicara tentang penambahan, pengurangan yang dilakukan oleh manusia terhadap kitab suci, itu kan terjadi hanya pada Kristen. Bahkan saya tanya kodeksnya, saya tanya Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 kemana? Anda tidak berani untuk menjawab. Jadi tadi Anda menyetop nih pembahasan 1 Yohanes 5 ayat juga boleh menyetop dong. Kalau kita mau lanjut, kita harus komparasi gitu loh antara Quran, Bible. Jangan kemudian Anda sudah saya jelaskan, Anda kekeh dengan pertanyaan Anda. Ya, sebentar. Sebentar dulu anak saya minta susu sebentar ya. Baik. Tolong dimatiin Bang Oke. Nathanael. Udah. Oke. Sebenarnya gini Bang Jack, beliau sebenarnya sudah menyatakan artinya apa yang Sebentar, menjadi sebentar. paham antara Sudah. Jadi Sudah? gini, kita Oke. komparasi. Sebentar. Iya, sebentar. Jadi kan Bang tanyakan tentang qiraah sab'ah, perbedaan bacaan kan. Mana yang benar yang ada di Lauhul Mahfuz? Orang Rasulullah SAW sudah mengkonfirmasi. Dengarkan saya ini ya. Begitu diturunkan sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf, maka bacalah mana yang ringan untukmu. Jadi bisa yang
yang variannya waras, hafaz, kemudian dan lain sebagainya itu ya. Itu semuanya dari Allah, qiraah sab'ah namanya. Nah, sekarang kita komparasi saja ya. Yang namanya debat itu harus dua arah. Sekarang saya tanya, kita harus dua arah nih. Kamu tanya Quran, saya tanya Bible, ya. Terus begitu seterusnya. Coba kita lihat nih, suara saya jelas nggak? Kalau nggak jelas, Sini sudah bagus, Pak. mohon dikonfirmasi. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong juga jawab ya. Ya, Yohanes pasal 8 di dalam naskah tertua Kodeks Vatikanusnya diawali dari ayat ke-12. Pertanyaan saya, di mana ayat 1 sampai 11-nya? Lalu di dalam Alkitab sabda itu dirujuk kemana? Sedangkan di dalam naskah tertua saja tidak ada. Tunjukkan kodeksnya, tunjukkan manuskripnya, tunjukkan papirus, perkamen, fragmennya. Coba, Anda tadi sudah saya jawab, sekarang jawab pertanyaan saya. Itulah dua arah namanya. Kalau Anda bertanya tidak mau ditanya, dan ketika saya sudah jawab, Anda terus bertanya, di mana jawabannya, di mana jawabannya. Sekarang ya, jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya, Yohanes pasal 8 di dalam kodeks tertua dimulai dari ayat ke-12. Coba lihat ini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat ke-12. Lalu dari mana LAI menambahkan Yohanes 8 ayat 1? Di mana papirusnya, di mana perkamennya? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Coba. Nah, itu enak, tidak mampu menjawab. Ya sudah, oh tidak ada Bang Nandar. Sedangkan pertanyaan Anda itu sudah dijawab di dalam hadis yang sahih. Semua qiraah sab'ah itu berdasarkan firman Tuhan yang turun dari Allah, yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Masa nggak paham dengan pertanyaan saya? Dengan jawaban saya? Lihat tuh ya. Begitulah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau sab'atul ahruf. Maka bacalah mana yang ringan untukmu. Jelas loh jawaban ini ya. Jelas jawabannya. Sekarang apakah Anda mampu menjawab pertanyaan saya ketika saya bertanya di mana lembaga Alkitab menambahkan ayat 1 sampai 11, di mana kodeksnya, di mana manuskripnya, di mana papirus, perkamen, fragmennya, di mana? Kalau Alkitab sudah dirubah, sudah ditambah, dikonfirmasi oleh kalangan internal Kristen itu sendiri. Di mana konfirmasinya? Ini, ya. Nah, coba perhatikan ini. Dari dua teks yang dihasilkan ternyata memiliki perbedaan yang mencolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan dari arti kata-kata tertentunya. Alkitab Yohanes pasal 8 ada 11 ayat yang ditambahkan. Di mana? Kodeks Vatikanus, kodeks tertua nggak ada loh ini. Nah ya, kodeks tertua nggak ada loh. Tuh, kodeks tertua nggak ada loh, dimulai dari ayat ke-12. Coba jawab dulu ya. Kita komparasi lah. Anda tanya Quran, saya jawab. Saya tanya Bible, Anda juga jawab. Tadi Anda menghentikan, Bang Nandar, sudah ya. Yohanes 1 Yohanes 5:7-nya kita beralih Quran. Itu namanya satu arah, kita dua arah. Coba tunjukkan ini. Kamu sudah saya jawab pertanyaanmu. Oke, waktu habis. Ya, gimana buat Bang Jack? Yang Bang Jack, dipertanyakan tadi ini ada 11 ayat yang tidak Bang Jack ada di sini. Oke, Bang Jack di sini sekarang kita tanya jawab aja biar supaya tahu poin-poin di mana pertanyaan, di mana topik diskusi kita malam ini, jawaban diskusi kita diskusi kita hari ini gitu. Nah di sini tadi kan Bang Yonandar kan tanya di mana Alkitab menambahkan ayat gitu ya, yang ayat 1 sampai 11 pasal 8 sama 1 ya Bang ya. Minta tolong ditunjukkan. Nah supaya terjawab nih pertanyaan Bang Injil Yonanda. Yohanes. Iya, Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dari mana lembaga Alkitab itu menambahkan? Tunjukkan kodeksnya. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya, Bang. Oke Bang, terima kasih Bang Nandar. Bisa dijawab Bang Cita biar supaya lebih jelas. Aku tadi kan Mas Nandar punya 2 kali kesempatan ini ya. Baik. 5 menit ya, betul tidak? Baik. Ya. Oke. Saya sudah pernah menjawab pertanyaan Ustadz Wafi soal ini.
Jadi, tapi saya memang harus buka data saya. Jadi mohon Baik. ditunggu berkenan. Baik, Oke. berkenan. Karena kemarin Terima kan Bang Cita kan di sama yang lain. Nah, sekarang Bang Nandar supaya lebih paham. Terima kasih. Iya, tapi memang apa ya? Gimana ya? Maksud saya tadi mengharap dalam diskusi kita ini saya ditanya terus. Gini, Bang Jack. Sekarang giliran Kita- saya Tidak apa-apa jawab. nanti. Oke, Bang Nandar. Enggak, Ya, saya kalau berharap gini nanti berarti kan pertanyaan saya dari dalam Bang posisi ya. Jadi, saya ditanya lagi Kalau kan Bang Jack ini. bertanya Quran, kedua arah. Makanya gini, Bang Jack. Bang Jack, saya nggak menutupi Jawab kalau Anda dulu, mau Bang bertanya Jack. Al-Quran, saya Jawab bertanya dulu, Bible, Bang. bertanya Al-Quran, bertanya Bible. Iyalah, Oke. Iya, iya. Oke. Saya Bang. akan jawab. Saya tidak ada masalah dengan itu karena memang apa namanya? Saya sudah pernah jawab itu. Itu ya nggak silakan problem jawab. buat saya. Soalnya Baik, ini baik. baterai saya Oke, 17% lagi ya, Iya, teman. tapi Silakan maksud jawab. saya gini, Kak host, izin Kak Iya. host. Tadi saya sudah bagian saya menjawab dan menjelaskan. Baik. Nah, saya sangat berharap itu dengan pertanyaan tadi. Baik. Saya tuh dijawab gitu loh. Ini Baik, mungkin untuk ke-11 kalinya saya tanya, yang di Lauhul Mahfudz itu yang mana? Malah saya dikasih tambahan PR lagi. Itu kira-kira adil tidak? Gitu aja sih aku Tidak. tanya. Tanya itu dulu. Ini masih saya carikan ya. Aman-aman. Oke, baik. Waktunya Begini, diputar Bang aja waktunya, Yonandar. nanti saya tanggapi juga. Bang Yonandar, saya berharap di Silakan. situ ada cas-casan supaya diskusi kita hari ini tidak terputus gitu, biar Ya. supaya clear gitu. Saya berharap minta tolong ke Bang Nandar, tolong dicas Iya, iya. handphonenya supaya diskusi kita hari ini kelar gitu, tidak ada lagi pertanyaan lagi gitu. Nah, jadi saya berharap minta tolong ya Bang Ya, Nandar. silakan boleh. Terima kasih Bang Nandar. Di sini- Kita baterai saya 17% lagi. Kita sesuai dengan ini. Saya nggak bisa ngecas ini jauh. Ini aja. Silakan dijawab. Anda bertanya Alkitab, saya bertanya Anda bertanya Quran, saya bertanya Bible gitu kan. Bukan, Nanti kalau misalnya tidak puas dilanjutkan. Tapi jangan lari dari pertanyaan saya. Jadi Anda tanya Quran, saya tanya Bible. Bukan, Ini Kak Ica, Bang Nandar, ini Kak Ica bukan Bang ya. Nandar. Maaf Bang Nandar, Dia tanya loh, gimana? tadi sudah ada pertanyaan dari Bang Cita dan Bang Nandar juga sudah ada pertanyaan. Nah, kita kelarin dulu pertanyaan dan jawab dari pertanyaan Bang Nandar sama Kak Citanya gitu. Jadi supaya kelar gitu. Kalau nanti topik baru lagi Bible sama Al-Qur'an itu topik baru. Nah, yang kita kita iniin lagi tuh Loh. pertanyaan-pertanyaannya Bang. Tadi oke. Siap. Iya, biar supaya Oke. lebih jelas Aja, ya Bang teman-teman Nandar, ya. kita tunggu Kita jawaban dari Bang komparasi Jack. ya. Nah, makanya ini berarti temanya sebentar. Aduh, ini gimana ya? Sebentar jelasnya. Gimana? Enggak, Bang, gini loh, Bang Ceta. Tadi pertanyaan Anda sudah saya jawab. Tadi saya sudah bolak-balik jawab. Sekarang saya gantian tanya Anda. Ya, Yohanes 8 di dalam naskah Vatikanus, Kodeks Vatikanus dan dalam Kodeks Sinaiticus tidak ada. Hanya dimulai dari ayat ke-12. Lalu kok bisa Alkitab, LAI dan versi-versi yang lain menambahkan itu rujukan tambahannya dari mana 11 ayat itu? Silahkan. Mohon maaf ya, sampai kapanpun tidak bisa dijawab karena itu tambahan tidak berdasarkan sumber yang Oh, jelas. saya sudah pernah ngejawab ini kok Mas Nandar. Saya sudah pernah ngejawab ini. Memang Oke. saya butuh waktu. Gitu aja. Santuy. Baik, boleh bisa nanti yang udah pernah, pertanyaannya silakan bisa jawab, silakan. dijawab ya Bang Jack ya, supaya topik apa kita hari ini sudah Iya, silakan. Oke. Terus yang tadi yang di Lauhul Mahfudz yang mana Kak Ica? Yang Kotala atau Kutila? Silakan. Silakan. yang Kotala ya. Loh, kan tadi sudah dijawab. Loh, Iya, Yang Kotala atau yang Sudah saya Kutila jawab Mas loh. Nandar? Ja- Yang kalian Kotala atau betul Kutila? hal ini. Tadi sudah saya jawab bahwa mencerna katanya. Bang Nandar, saya berharap begini, jawaban dari Bang Nandar ambil Iya, poinnya aja, oke, Anda tahu nggak? biar Gini. lebih paham. Oke, saya jawab lagi ya. Ya, untuk memahami Al-Quran kan kita tentu harus menguasai bahasa Arabnya, iya kan? Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, kutila atau apa tadi? Kotala atau kutila itu adalah bagian dari Sabatul Ahruf, dan Sabatul Ahruf itu semuanya dari Allah. Dari Allah, di mana Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Sangat jelas loh jawabannya. Jadi tidak ada yang satu bukan dari Allah, yang satu dari Allah. Tidak. Di dalam Al-Quran itu Sabatul Ahruf itu semuanya dari Allah dan dikonfirmasi oleh Rasulullah. Sekarang saya tanya,
Ketika Alkitab menambahkan itu jawabannya Bang Nandar. 11 ayat, itu siapa otoritas Bang yang Nandar? melegitimasi? Oke, Bang Nandar. Iya, tadi, sudah saya jawab bolak-balik dari tadi, masa nggak paham? Itu Oke. jawabannya Bang Cita ya. Iya, Sudah saya ulang dipahami, Bang jawaban. Cita? Saya ulang jawaban Mas Nandar ya. Saya ulang jawaban. Oke, Nandar. baik. Jadi gini, sepenangkapan saya Mas Nandar, mohon dikoreksi ya Mas Nandar. Jadi yang merupakan yang ada di Lauhul Mahfudz. Oke, yang ada di Lauhul Mahfudz. Halo? Iya. Halo, halo. betul. Ya, lanjut aja Bang. Ya, yang ada di Lauhul Mahfudz adalah perbedaan itu sudah dikonfirmasi. Betul nggak, Bang? Betul nggak, Bang, jawabannya? Mas Nandar, halo? Halo, Mas Nandar? Halo, Mas Ya, Nandar? begitu maksudnya Oke. katanya. Ya, saya ulang ya jawabannya. Yang terdapat di Lauhul Mahfudz adalah perbedaan itu sudah dikonfirmasi Baginda. Betul kan, Bang? Oke, itu jawabannya ya Bang Cita? Ya, Betul nggak? tadi sudah saya jawab loh. Iya, betul Semua tidak, Mas firman Nandar? sekarang gini, kutila dan katalah itu, loh, iya. Sorry, Kak Ica, ini ada nge-lag ya? Atau enggak? Iya. Iya, Bang Nandarnya Ini nge-lag nggak? enggak. Kalau Bang Cita enggak. Bang Nandarnya lagi Oke. putus-putus dari sini. Oh, oke. Jadi kan gini. Ketika saya tanya, yang ada di Lauhul Mahfudz yang mana? Jawabannya adalah perbedaan itu sudah dikonfirmasi Baginda. Berarti memicu pertanyaan selanjutnya. Berarti di Lauhul Mahfudz memang ada dua versi. Betul Baik. tidak, Mas Nandar? Bagaimana? Waktunya dimulai saja, nanti saya tanggapi. Ini aneh ya. Saya tanya nggak pernah dijawab loh. Di mana ya siapa yang mengkonfirmasi Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, siapa yang menambahkan? Lalu tambahannya itu rujukannya dari mana? Apakah itu loh? Ini tadi sudah saya jawab. Ingat loh ya, Anda tuh tidak ngerti dengan jawaban saya. Di dalam Al-Quran itu Allah yang nurunkan. Jadi kalau Anda bertanya katalah kutila itu dari mana asab apa namanya itu di dalam Lauhul Mahfudz, orang jelas semuanya dalam Lauhul Mahfudz. Itu namanya qiraah sabah. Ngerti nggak sampai di sini? Makanya pahami Al-Quran, belajar Al-Quran. Sekarang jawab pertanyaan saya coba. Tunjukkan, ingat ya, tunjukkan naskah atau papirus. Coba pahami pertanyaan saya, jangan sampai nggak paham. Di dalam Yohanes pasal 8, di dalam Kodeks Vatikanus, kodeks tertua loh ya, kodeks tertua dalam bahasa Yunani, itu Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat ke-12. Kosong ayat 1 sampai 11. Lalu Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia dan versi-versi lainnya menambahkan 11 ayat. Saya tanya, 11 ayat itu rujukan penambahannya dari papirus apa, kodeks apa? Paham nggak? Tunjukkan buktinya. Dulu, jangan mau bertanya tapi tidak mau ditanya gitu loh. Kota Lakutila itu sama aja, guys. Silakan dijawab. Coba datanya. Saya dari tadi data semua loh. Hadis, Quran, kodeks, papirus. Coba tunjukkan sekarang papirusnya. Masih banyak loh ayat-ayat palsu tambahan itu. Kita kasih waktu untuk Bang Cita. Ayo, silakan. Ya, Saya kasih waktu satu. Iya, silakan. siap. Saya kasih waktu ya. Coba tunjukkan datanya. Ya, ingat kodeks tertua itu kodeks Vatikanus, dikarang, dibentuk tahun 329. Boleh saya dikasih waktu? Lalu- untuk ini, Mas? Boleh, Mas Nandar? boleh. Apakah Mas Nandar bisa terus bernarasi? Silakan, boleh. Oke, terima kasih Mas Nandar. Silakan, boleh, silakan. Sebentar, bukan, sebentar. Mas, kan lagi saya dicari. mencari.
Lagi Iya, mencari saya data mencari. Bang Bukan Nandar. berarti tidak ada. Oh, karena saya sudah Iya, pernah silakan. sudah pernah baca itu. Ini kan Kita ada di data menghargai saya, Bang tapi Nandar. Mm-mm. Boleh ya? Iya, boleh Bang Cita. Silakan. Boleh silakan ya, teman-teman. Papirus, perkamen, fragmennya ya, silakan. Tunjukkan. Bang Nathanael Ya, berharap itu dong, ya timernya aja. Nanti biar supaya ini, terima kasih Bang. Timernya Sebelumnya aku minta maaf ya, karena jawabanku ini adalah jawaban P3K. Saya punya data, tetapi data saya tidak saat ini saya tidak siapkan. Yang pertama itu, jadi pasti akan membutuhkan waktu. Baik. Yang pertama, jadi yang saya sampaikan ini hanya jawaban ya udah, P3K. gini aja. Oke ya Bang ya? Ya, Oke, sebentar. Jadi gini, benar perikop ini tidak terdapat dalam manuskrip Injil Yunani dari Mesir. Ya, memang itu tidak ada. Ya, bahkan dalam Sinaiticus dan Vatikanus tidak ada. Itu tidak masalah. Nah, manuskrip Yunani pertama yang bertahan, yang memuat perikop tersebut adalah Codex Besae Diglot Latin Yunani. Oke? Sudah Mas Nandar, saya sudah jawab ya. Tidak ada ya Bang Nandar ya. Kalau Bang Nandar menyuruh, maaf, Tidak ada. stop dulu Oke. Bang Nathanael. Di sini Bang Nandar kan bertanya di mana Alkitab menambahkan ayat, tetapi di sini jawaban dari Abang Cita benar tidak ada ya. Bang Nandar berarti sudah ada jawabannya ya. Oke ya Bang ya. Oh, bukan seperti itu Kak. Bukan seperti itu. Coba mohon perhatikan kata-kata saya Kak. Ini loh Kak. Oke, baik. Tidak terdapat dalam naskah Sinaiticus dan Vatikanus, tetapi mohon diperhatikan. Oke. Dia terdapat dalam manuskrip Yunani pertama yang bernama Codex Besae Diglot Yunani Latin. Oke. Baik. Oke. Mas Nandar, Oke. sudah ya saya jawab ya. Yang ada pada tahun 400-an atau 500-an Masehi. Belum dijawab. Itu sudah jawaban Bang Nandar. Iya, sudah. Belum. Dalam Codex Besae Diglot Yunani Belum. Latin. Saya tanyanya apa nih? Enggak, belum tuh. Saya Kan tadi- tanya, enggak. Codex Besae itu loh, dengarkan saya ini objektif ini nih. Hostnya ini. Oke ya, dengarkan saya. Tadi Anda mengkonfirmasi jawaban, tadi Anda minta konfirmasi jawaban saya. Sekarang saya minta konfirmasi jawaban Anda. Pertanyaan saya apa coba? Di mana Kodek Papirus Perkamen Fragmen dari penambahan 11 ayat itu? Anda tahu tidak, Kodeks Bejae itu tahun 500-an. Ya, kalau Anda menunjukkan Kodeks Bejae bahasa Latin, tunjukkan di dalam bahasa Latinnya. Coba. Itu data. Nah, kalau hadisnya sudah saya tunjukkan. Anda saya minta tunjukkan. Kan tidak ada itu penambahan memang oleh para orientalis ditambahkan. Kalau Anda mengatakan itu dari Bejae tahun 500 coy. Nah, itu dari naskah Latin. Tunjukkan naskah Latinnya kepada saya. 11 ayat itu. Kalau Anda butuh waktu, saya kasih waktu sehari ini. Ya, nanti kita debat lagi besok. Tunjukkan datanya. Berapa jam? 1 jam. Saya tinggal sambil ngeces loh. Gimana? Ayo. Oke ya. Itulah Alkitab, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi Ini aidihim sudah tsumma menuduh qala ini, lahu Mas Nandar. fawail. Mas Nandar sudah menuduh kitab kami kalau seperti ini. Betul tidak? Loh, kok menuduh? Saya tunjukkan lagi dalilnya. Kalau Alkitab sudah mau. Saya sudah sampaikan Mas Nandar. Anda tadi meminta saya di mana? Sebentar. yang benar? Mbak Host, boleh nggak ini saya selesaikan dulu jawabannya? Baik. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan Mas Nandar 1. Dia minta tunjukkan kodek mana yang memuat itu. Ya. Sudah saya jawab, Kodek Besae Diglot Yunani Latin yang ada pada 400 Masehi.
Oke ya. Itu Oke, itu sudah. jawabannya ya. Satu udah ya. Sudah saya jawab. Iya. Gitu kan? Betul. Kemudian Kodek B saya sendiri mengkonfirmasi bahwa perikop adultere hadir dan tidak ditandai sebagai palsu atau meragukan. Nih ya. Nih. Perikop adultere itu Yohanes 8:1 sampai itu apa namanya? Nih ya. Dan perikop adultere hadir dan tidak ditandai sebagai palsu atau meragukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya apa? Ya memang sudah terjawab. Ada di mana? Di sini. Saya sudah tunjukkan. Mau di kota mana? Di kota Surabaya. Saya sudah tunjukkan. Ini kan pertanyaan abang. Sekarang dari tadi saya nggak berubah pertanyaan nih. Saya nggak berubah pertanyaan. Kalau memang di Lauhul Mahfudz itu ada dua-duanya itu, ya kan? Berarti memang di sana ada dua-duanya itu. Kenapa Utsman membakar semua dan menyisakan satu versi? Silakan Mas Nandar. Itu. Lanjut aja Bang sampai habis 5 menit. Saya jawab sekarang. Ini waktunya mau dikasih. Oh masih 3 menit ya? Oh ya, oke. Sampai habis, silakan ya. Oke, sebentar Mas. Oke. Jadi saya sudah jawab tadi. Kemudian seperti ini. Mas Nandar mengatakan, ya kan? Kita kan semua sepakat nih. Kita semua sepakat. Apa? Beberapa ayat ini ya. Yang mengatakan, nih, kami benar-benar memeliharanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Ternyata ada dua versi, Mas. Katalah dan kutilah. Saya akan tunjukkan ya, versi lain lagi nih. Nih. Nih ya. Dalam 109 dalam surat 2 119 nih. Ya kan? Dikatakan seperti ini. Indeed we have sent you Muhammad with the truth apa? You will not be us. Ya. Di sini wala tas'alu. Diperjelas Bang, minta tolong Bang. Biar supaya biar oke. Itu ya. Indeed we have sent you. Ya. Versi Hafs itu dikatakan wala tas'alu. Sementara di dalam Waras menggunakan wala tas'al. Artinya apa? Yang pertama tadi kamu tidak akan ditanya. Artinya di sini kamu jangan tanya. Coba. Yang di Lauh Mahfudz yang mana? Karena dua hal itu beda makna Mas Nandar. Saya berikan ya. Latus alu, arti dari latus alu itu artinya beda. Tidak akan diminta atau tidak akan ditanya. Ini bentuk pasif. Sementara jangan bertanya, ini bentuk perintah yang bersifat larangan. La nahiyah dalam istilah nahu, huruf lam yang menjasamkan fi'il mudhari. Ini adalah bentuk la nahiyah yang berubah begitu bentuk la nahiyah apa namanya? Dia akan berubah menjadi perintah larangan. Yang pertama tadi jangan, kamu tidak akan ditanyain, yang satu dikatakan apa? Jangan tanya. Nah, menurut Mas Nandar, yang tertulis di Lauh Mahfudz yang mana? Karena keduanya ini berbeda. Yang satu tadi terbunuh dan berperang, keduanya beda. Kalau dua-duanya ada di Lauhul Mahfudz, dan menyisakan satu versi. Harusnya dia menyisakan dua versi. Tetapi Utsman membakar semuanya. Dan disisakan satu versi. Nah, walatus alu, ini juga sama. Kamu tidak akan diminta atau ditanya. Itu bentuk pasif. Sementara satunya apa? Jangan tanya. Nah, ini yang mana yang terdapat di dalam Lauhul Mahfudz? Apakah ketika Jibril mengatakan itu memiliki dua makna? Apakah beliau bercabang ketika berbicara? Tentu beliau mengatakan itu tanpa percabangan. Jadi yang benar yang mana? Silakan tuh Mas Nandar. Iya. Tadi tidak akan ditanya atau jangan tanya. Oke, bisa dijawab Bang Nandar. Saya perjelas lagi ya Bang Nandar, maaf ya. Tadi pertanyaan dari Bang Nandar sudah dijawab Bang Cita ya. Saya sudah tahu jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Belum dijawab. Di teman-teman di bawah juga nyimak nih. Saya tanggapi ya.
Ya udah, enggak penonton, Kak Ica ini mulai enggak objektif nih Kak Ica nih. Tadi saya apresiasi. mulai objektif? Anda sebagai host hanya mengatur jalannya perdiskusian dan moderator ya. Yang menanggapi adalah pemirsa. Kita serahkan kepada pemirsa karena tujuannya untuk mengedukasi. Sekarang layar saya diperbesar. Permisi Mas Nandar, Ya. kita ini cuma tamu loh Mas Nandar. Kita nggak Ya berhak udah. seperti itu. Layar saya. Kita ini tamu Mas Nandar. Loh Kita nggak iya, berhak seperti itu layar dengan saya host. diperbesar. Terus ada penurunan kita. Loh iya, layar saya diperbesar. Layar saya diperbesar. Loh, Kenapa jadi iya, layar saya saya yang diperbesar. kena? Coba layar saya Ini. diperbesar. Nah, makanya. Makanya Iya, oke, sebentar Kak Ica, mohon maaf ya. Gimana? Saya kan Udah tadi mulai dijawab, minta. Konfirmasi dulu, Iya. udah mau dijawab. Sebentar Kak Ica. Aduh. Kalau ya, sudah. Ya, saya kan tadi minta Yohanes pasal ke-5 ayat ke-8 di dalam Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus hilang, tidak ada, sedangkan ini adalah kodeks tertua. Saudara-saudari yang terkasih, ayat 11, ayat 1 sampai 11-nya hilang. Ya, ini datanya Kodeks Sinaiticus nih, Kodeks Sinaiticus ayat 1 sampai 11 digondol sama siapa? Nandar, tunjukkan manuskripnya, tunjukkan papirusnya. Ini papirus contohnya. Ayatnya apa? Ini. Ternyata Yohanes pasal 8 ternyata tidak ada ayat ke-11-nya. Hanya dimulai dari ayat ke-12. Saya tanya, Anda lalu yang 11 ayat itu dari mana? Anda katakan dari Kodeks Bejae. Tunjukkan original teksnya, tunjukkan naskahnya. Kalau ada di dalam Bejae. Kalau Anda mengatakan tunjukkan ayat palsunya, saya sudah tunjukkan nih. Kodeks Sinaiticus hanya ada dimulai dari ayat ke-12. Mana kodeksnya? Kodeks Sinaiticus. Mana manuskripnya? Ini manuskripnya. Mana penjelasannya? Ini ayatnya. Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat ke-12. Sedangkan ayat sebelumnya nggak ada tuh. Ini langsung pasal ke-7 ya. Pasal ke-7 ke sini langsung ke pasal 8. Kok dimulai dari 18? Lalu penambahan ayat 1, saudara-saudari yang terkasih, dari sampai ayat ke-11 dari mana? Kalau dari Kodeks Bejae, saya kasih Anda clue ya. Kodeks Bejae, lihat nih. Kodeks Bejae online. Kalau ini tadi Kodeks Sinaiticus online, silakan Anda cari coba. Di dalam Kodeks Bejae online ada tidak ayat 1 sampai 11. Ingat, Kodeks Bejae, kodeks yang lebih muda. Kok ada tambahan? Siapa yang menambahkan? Kata Anda ditambahkan dalam Kodeks Bejae pada abad pertama. Di mana naskahnya, saudara? Sedangkan yang saya jawab, ini sangat jelas loh. Ini Kodeks Sinaiticus. Makanya saya sebagai orang hukum, saudara-saudari yang terkasih, kalau data saya tidak valid, palsu, silakan Anda tuntut saya secara hukum. Ini internal kekristenan mengakui kodeks tertua Sinaiticus tidak ada. Lalu yang termuda nambahinnya dari mana? Saya kasih waktu Anda 1 jam ini, tunjukkan. Kalau Anda lari ke sini, lari ke sana. Sedangkan pertanyaan Anda tentang Sab'atul Ahruf, mana kutila katala yang benar, semuanya adalah dari Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW sudah mengkonfirmasi. Waktunya tunjukkan dong. Nah, biar enak. Coba teman-teman, kita ini untuk mengedukasi ya. Sinyal saya tersendat. Tadi saya, Kak Idar, tolong dong dicek. Saya pindah tempat, ternyata sinyalnya tidak bagus. Karena ini lagi di rumah ya guys. Nah, jangan lari dari pertanyaan saya. Tunjukkan original Yohanes 1 ayat ke-11. Di dalam Kodeks Vatikanus dimulai dari ayat ke-12. Bukan hanya itu, saudara. Ya, pengurangan ayat Alkitab, saudara, itu bukan hanya itu. Contoh saya sebutkan ini ya. Markus. Nah, kemarin sudah dikutip ya. Markus 15, coba perhatikan. Ayat ke-26, 27, 28 nggak ada, langsung ke-29. Saya tambahkan nih. Lalu ayat ke-28-nya kita lihat nih, masih ada waktu ya. Coba Anda ini waktu lihat ya. Kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat jawaban Markus. saya sudah dijawab belum tadi? Kok Markus saya malah 15. ditanyain terus ya? Kita lihat. Sebentar. Loh. Sudah saya jawab. Ini bagian saya lagi Dua ngomong. latas Kenapa alu Anda tadi ikut yang ngomong? mana, Bang?
Nah, teman-teman, ya kan sudah saya bilang semuanya dari Allah. Rasulullah yang mengkonfirmasi. Bang, tolong dulu jangan di ini Bang ya. Biarkan dulu sampai habis waktunya Bang. Nanti baru tanya lagi. Coba perhatikan sekarang di dalam perhatikan nih Markus 15 ayat loh. Saya lagi ngomong loh Anda bantah terus. Nih, Markus 15 ayat ke-28 ya. Ayat ini tidak lain hanyalah kutipan Yesaya 53:12. Tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan dalam Markus tidak asli. Jadi ayat Alkitab Anda memang palsu, tidak asli. Makanya di dalam Kodeks Vatikanus ya, Kodeks Vatikanus Markus 15 ayat ke-28 tidak ada. Saya tambahkan itu. Markus 15:27 kok langsung ke-29. Ayat ke-28-nya digondol maling siapa? Ternyata ayat itu ayat palsu. Kok bisa Anda percaya kepada kitab palsu? Kalau Anda bertanya yang benar Lauhul Mahfuz yang mana? Ya semuanya dari Lauhul Mahfuz sudah saya jawab. Yang konfirmasi Rasulullah sendiri. Sekarang Yohanes 8 ayat 1:11 ditambahi siapa yang mengkonfirmasi, siapa namanya? Coba Anda sebutkan namanya. Kalau tadi yang mana yang benar dari Lauhul Mahfuz, Rasulullah sudah mengkonfirmasi dua-duanya di dalam Qiraah Sab'ah itu dari Lauhul Mahfuz. Sangat jelas. Sekarang Anda jangan lari dari pertanyaan saya, saudari yang terkasih. Kiranya saudara-saudami dijamah Tuhan, ditangkap, dipulihkan. Ya, di dalam terlahir baru di dalam kebenaran Islam dan iman. Jelas loh. Coba Anda tunjukkan. Coba tadi sudah saya kasih tahu nih Kodeks BJE. Coba Anda cari nih. Anda ada laptop kan? Kodeks BJE online. Cari coba. Ada nggak? Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Coba cari. Nggak ada, saudara. Oke. Silakan kalau mau bertanya silakan, kalau mau menanggapi silakan. Iya, yang pertama saya bertanya dari tadi yang benar. Oh, ini masih jalan ini. Oke, dari tadi saya bertanya yang di Lauhul Mahfuz yang mana? Nah, Mas Nandar menjawab keduanya, ya kan? Berarti pertanyaan saya nggak dijawab. Nggak, pertanyaan saya jauh dulu, Bang. Pertanyaan saya jawab loh. Tadi pertanyaan yang dari tadi saya tanya Anda nggak mampu untuk membuktikan. Mas Nandar pernah mendengar istilah enggak, jawab aja terserah nanti Anda setelah Anda tunjukkan. Ya. Setelah Anda tunjukkan, silahkan Anda menjelaskan. Tunjukkan aja dulu, ya. Jangan terguncang Bang. Kita diskusi santai kok di sini. Jadi Anda jangan terguncang. Ini 700 ya sebentar 724 orang loh yang nonton. Ad hoc. Saya khawatirnya akan banyak pribadi yang mualaf. Silakan jelaskan. Pernah mendengar istilah ad hoc? Jawab mana? Ya, pernah mendengar istilah ad hoc? Dijalankan waktunya di permisi. Mas Nandar pernah mendengar istilah ad hoc? Tolong jangan dipotong ya, jangan dipotong. Silakan langsung dijelaskan aja. Ya, ad hoc itu berputar-putar untuk mengaburkan. Ya. Jadi pada saat tadi ditanya perikop adultere, saya sudah sampaikan ya, dia terdapat di dalam Kodeks BJE. Sudah, itu saya sudah jawab. Kemudian ketika saya bertanya, loh, kenapa Utsman, kalau memang terjadi varian, kenapa Utsman membakar semuanya? Berarti Utsman melangkahi firman Allah. Itu yang dilakukan Utsman. Loh, berani sekali beliau. Nah, varian itu sejujurnya itu sebenarnya baru ada setelah ke bawah Mas Nandar. Jadi pertama kali ketika terjadi dari Baginda itu sudah ada varian. Nah, dan itu apa? Menabrak ini loh Mas Nandar. Nih. Ini Mas Nandar. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimatnya. Ini terjadi memang ada perubahan kalimat, Mas Nandar. Ya, bentar. Di sini ya.
sesungguhnya kami mengirim engkau, Baginda ya, dengan kebenaran sebagai pembawa kabar baik. Dan apa? Kamu tidak akan ditanya. Nah, pada saat yang sama, kamu jangan tanya. Kamu jangan tanya. Bagaimana mungkin malaikat mengatakan, kamu jangan ditanya, kamu jangan nanya, sementara kamu tidak akan ditanya. Misalnya gini, ada seorang ditangkap, kemudian dia datang ke kantor polisi, diwawancarai. Tenang, kamu nggak akan ditanyain loh, seperti itu. Nah, di satu sisi, Tuhan yang sama mengatakan, kamu jangan tanya. Nah, ini kan terjadi pertentangan di antara Tuhan sendiri. Itulah kenapa, Mas Nandar, ini menabrak apa? Menabrak yang ini loh, 15:9. Apa itu? Kami benar-benar menjaga, memeliharanya. Bagaimana itu terpelihara kalau ada dui meaning di situ dan bertentangan? Tidak ada seorang pun apa yang dapat merubah kalimat. Lah itu berubah kok. Yang satunya bilang jangan tanya, yang satunya kamu tidak akan ditanya. Terus apa ini? Tidak ada apa? Keraguan. Loh, jelas-jelas kita bertanya pada satu sisi. Loh, yang benar yang mana ya? Jelas itu dui meaning, artinya berbeda. Maka konklusinya apa? Sekiranya bukan dari Tuhan, apa? Pastilah apa? Kita menemukan apa? Banyak hal. Ini udah klaim sendiri loh, yang bertentangan di dalamnya. Ini adalah klaim dari siapa? Bukan dari Bible. Nah, ketika ini pun ditentang, nih konklusinya ini Mas Nandar. Kalau tidak, bagaimana Anda memastikan jaminan keselamatan di dalamnya? Janji ini tidak terbukti. Tidak ada keraguan. Loh, saya yang mana tadi itu? Tidak ada seorang pun yang dapat merubah. Ternyata berubah. Dua kalimat tadi berbeda. Kami benar-benar memeliharanya. Loh, ini tidak terpelihara. Keduanya ada. Konsekuensinya apa? Nih. Maka keselamatan di dalamnya itu dipertanyakan, Mas Nandar. Saya sudah jawab. Masalah kodek Besae tadi sudah saya jawab. Perikop adultere terdapat di dalam kodek Besae yang ada di tahun 400. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Pertama, yang disebut dengan manuskrip ya, itu memang tidak semuanya di dalam satu, tetapi memang ada persebaran. Itulah kenapa dalam kritik teks kita akomodir semua. Nah, ternyata apa yang tidak dimiliki Mbak Ica, ternyata dimiliki Mas Nathanael. Itu kita akomodir seperti